Mari sama-sama kita memahami dan mencintai Sohibul Hikayat. Dan jika ente, saudara-saudara, kepengen menjadi seniman Sohibul Hikayat, mari kita belajar bersama-sama. Sesuaikanlah dengan pakem yang ada pada Sohibul Hikayat itu. Abang Nonen Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, dalam struktur pertunjukannya, dia biasanya ada beberapa hal yang kita perhatikan dari sebuah pertunjukan Sohibul Hikayat. Misalnya Pak Ahmad Sofyan Jahit itu kalau kita lihat dia membawakan Sohibul Hikayat, selalu ada misalnya mukaddimah. Pertama mukaddimah ya. Mukadimah itu misalnya dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Jadi kira-kira begitu itu mukadimah. Nah, kemudian kita perhatikan dia melakukan sembeh tuan, sembeh mantu. Jadi sembeh tuan mantu. Mana itu? Dia sebelum memulai cerita, sehabis pendahuluan itu, sehabis mukadimah, dia menyampaikan, saya memohon maaf kepada hadirin wal hadirat yang ada di sini. Wabil khusus Sohibul Hajat, Sohibul Bait yang telah mengundang saya dan mempercayakan kepada saya untuk membawakan Sohibul Hikayat. Jika nanti saya ada salah kata, salah ucap, salah interpretasi, salah menyebutkan ayat, kiranya saya bisa dimaafkan. Karena manusia itu sifatnya ma'al khoto' wan nisyan. Jadi kira-kira dia begitu. Manusia itu tidak luput dari salah, dari kesalahan. Jadi dia minta. Jadi sembeh tuan mantu itu artinya dia memohon maaf kepada hadirin wal hadirat yang menyaksikan cerita dia, dan juga dia meminta maaf kepada tuan rumah gitu ya. Yang nomor 2 angkat hikayat. Nah, angkat hikayat ini barulah dia, saudara-saudara hadirin wal hadirat. Dengan ini pada malam ini, pada saat kita memberikan kegembiraan kepada si Ahmad yang baru saja tadi pagi dihitan, maka saya akan membawakan hikayat yang berjudul Nurul Laila Putri Jin. Maka saudara-saudaraku, hikayat akan saya bawakan. Nah, jadi itu angkat hikayat. Kemudian juga disebut ada beber petuah. Apa itu beber petuah? Ya, di dalam hikayat itu dia menyampaikan peribahasa kata Betawi, petuah-petuah bahasa Betawi, pesan-pesan pendidikan kepada masyarakat. Misalnya ketika si yang dihitan itu dinasihatkan kepadanya, dia katakan bahwa anak-anak zaman sekarang ini akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Rija subanul yaum rijalul ghad. Jadi kira-kira begitu. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang, dan dia menyampaikan banyak lagi tuh petua-petua melalui macam-macam. Ada juga disampaikan misalnya bahasa-bahasa ungkapan seperti kaki naik ke balai gitu kan ya. Diartikan apa itu kaki naik ke balai, atau buta baru melek. Apa itu arti buta baru melek? Atau dikatakan nyirih belon merah, beludah belon jatuh. Jadi itu semua disampaikan dalam kaitannya dengan edukasi kepada penonton, pemahaman kepada penonton. Jadi pituah itu, beber pituah itu adalah, jadi dalam Sohibul Hikayat itu, dalam cerita misalnya Nurul Laila Putri Jin itu ada cerita lain yang menceritakan bagian lain dari alur cerita itu. Jadi di dalam cerita itu yang menyampaikan pesan-pesan pendidikan yang disebut dalam struktur itu beber pituah. Kemudian ada juga yang disebut, kita mengenalinya dengan turun ngaso. Apa itu turun ngaso? Kalau zaman dulu anak-anak tahun-tahun yang lahir tahun 60-an pasti mengalami apa yang disebut kalau kita lagi sekolah itu disebut dengan turun main. Nah, turun main itu istirahat. Nah, kalau turun ngaso di sini itu biasanya Pak Ahmad Sofyan Jahit di pukul 1 malam tuh misalnya akan menyampaikan secara humor begini.
Saudara-saudara hadirin wal hadirat, ini angin malam kayaknya nyelekit banget, udah masuk ke kita punya pori-pori gitu. Nah, biasanya pada saat-saat begini enak banget kalau kita misalnya makan nasi uduk atau nasi goreng kambing. Ada kopi, ada teh, dan itu akan kita nikmati bersama-sama. Nah, dengan kode seperti itu biasanya tuan rumah paham. Nah, maka tuan rumah itu menyiapkan apa yang tadi disebutkan oleh Pak Ahmad Sofyan Jahid dan akhirnya beristirahat. Dengan sendirinya langsung beristirahat. Mari kita tunda dulu hikayat kita. Mari kita beristirahat sebentar untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Sohibul Hajat. Ada nasi uduk, terserah, ada nasi kebuli, ada lontong sayur, ada nasi goreng kambing, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya makan bersama-sama, di samping nanti dia bisa ke belakang buang air kecil apa segala macam, dan yang lain juga ngeteh segala macam. Akhirnya langsung gancang cerita. Gancang cerita itu melanjutkan cerita yang tadi. Saudara-saudara, mari kita lanjutin cerita hikayat yang tadi. Kita sambung ceritanya. Syahdan, kata hikayat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Gancang hikayat ini kadang-kadang memang durasi pertunjukan itu cerita masih panjang, tetapi masa subuh sudah makin dekat. Nah, jadi cerita itu dicepatkan. Jadi nggak ada muter-muter lagi tuh biasanya tuh. Ketika dia membawakan misalnya si Ma'ruf tukang sol sepatu, maka itu akan berakhir segera buru-buru tuh cerita si Ma'ruf tukang sol sepatu. Atau hikayat ketiban bulan itu segera berakhir. Bagaimana si Ahmad yang menjual kacang itu yang dapat menaklukkan gajah putih milik tuan raja, dan dia dipungut mantu, dan dia akhirnya dikata-katain oleh orang rakyat bahwa dia hanya tukang kacang. Maka raja marah, kemudian siapa saja yang menyebutkan kata kacang di kerajaan itu semua akan ditangkap. Nah, karena banyak orang yang menyebutkan kacang ditangkap oleh raja, akhirnya penjara penuh. Di penjara itu penuh, nggak mungkin lagi memasukkan satu orang di dalam penjara itu. Maka mantri-mantri dan rakyat yang di pengadilan di kerajaan itu memohon kepada raja agar supaya pernyataan itu dicabut kembali, sehingga akhirnya memang perintah itu dicabut. Jadi setiap orang yang menyebut kacang kan waktu itu ditahan, ditangkap karena dianggap menghina raja dan menghina menantu raja. Akhirnya kebijakan itu dicabut, dan akhirnya kerajaan berjalan sebagaimana biasa. Si Ahmad yang menjadi menantu raja betul-betul seperti orang yang ketiban bulan. Jadi kira-kira begitu digancang cerita. Nah, sudah itu ada tamat. Nah, setamat tentu saja, saudara-saudara, begitulah hikayat Ma'ruf tukang sol sepatu telah saya bawakan. Dan kiranya apa-apa yang ada dalam cerita itu dapat kita contoh, marilah contoh. Apa yang mesti kita tiru, marilah kita tiru. Kalau ada yang baik, maka kebaikan-kebaikan itu dari sebab cerita itu. Dan kiranya mohon dimaafin saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu, habis tamatlah hikayat itu. Maka dalam strukturnya cerita Sohibul Hikayat itu mengenal, ada mukadimah awalnya, dibuka dengan mukadimah, kemudian sembetuan mantu, kemudian ada angkat hikayat, ada beber pituah, ada turun main atau turun ngaso, ada gancang hikayat, kemudian akhirnya tamat. Berakhirlah hikayat seperti itu. Nah, Sohibul Hikayat ini seperti saya katakan tadi memang disampaikan oleh seniman Sohibul Hikayat. Dia seniman itu mampu memberikan deskripsi sedetil-detilnya kepada tokoh-tokoh di dalam cerita itu, sehingga para pendengar dia nggak ada seorang pun yang mingser dari duduknya, dari bangkunya. Dia mendengarkan secara tertib, dia ketawa secara nikmat, dia kadang-kadang juga
kalau cerita si Entong misalnya, ada itu yang orang menangis mendengarkan cerita dia, karena bagaimana penderitaan si Entong dan bagaimana penderitaan si Sahrojat pada masa kecilnya. Kadang-kadang orang menangis seperti itu. Jadi itulah kawan-kawanku, para peminat Sohibul Hikayat dan para penyuka YouTube Lembaga Kebudayaan Betawi. Saya berharap struktur pertunjukan ini benar-benar diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi salah pengertian. Ada misalnya sekarang kongko berempat berlima orang itu mereka katakan Sohibul Hikayat, padahal itu kongko. Kalau kongko model seperti itu namanya ngerahul gitu. Meskipun ada tema cerita, ada judul ceritanya, tapi itu sebetulnya ngerahul, karena kemampuan si tukang cerita itu memang di dalam Sohibul Hikayat itu ya kemampuan yang prima, yang luar biasa. Dia jago pantun, dia hafal macam-macam ayat disesuaikan dengan ceritanya, macam-macam hadis disesuaikan dengan ceritanya, pituah, peribahasa kata Betawi, ungkapan Betawi, dia memang mampu memahami itu dengan sempurna, sehingga para pendengar dari cerita Sohibul Hikayat itu juga memahami, tidak sengsara di kemudian hari. Jadi gitu kira-kira. Mari sama-sama kita memahami dan mencintai Sohibul Hikayat, dan jika ente saudara-saudara kepengen menjadi seniman Sohibul Hikayat, mari kita belajar bersama-sama, sesuaikanlah dengan pakem yang ada pada Sohibul Hikayat itu. Kalau misalnya sekarang ada tuntutan misalnya bagaimana teknologi modern itu adalah bonus bagi seniman Sohibul Hikayat, bahwa teknologi lampu, sling, kemudian ada asap-asap, ada olah digital, itu adalah bonus bagi seniman Sohibul Hikayat, sehingga tampilan dia terutama pada saat virtual sekarang, seperti sekarang ini, pada zaman Covid sekarang ini, di mana penampilan hanya virtual, maka teknik-teknik seperti itu bisa memperkaya pemunculan si seniman Sohibul Hikayat. Nah begitu sohib-sohibat Lembaga Kebudayaan Betawi, kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama-sama panjang, bisa besok-besok kita ketemu lagi. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.